Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke lahan sambil cross check perkembangan tebu, karena ini tebu sudah kami lakukan pemupukan 2 kali dan kita cross check hari ini perkembangannya. Oh iya, lahan ini seluas 1000 meter persegi atau 0,1 hektar. Dan lahan ini kita sewa selama 5 tahun dengan nilai sewa per tahunnya sebesar 800.000. Jadi 800 kalikan 5, 4 juta. Nah, hari ini kita akan bahas luas 1000 meter persegi dengan masa sewa 5 tahun dengan nilai sewa total itu 4 juta. Andai 1 tahun ini kita dapat panen ini 10 ton, berapa nilainya? Berapa harga tebu di kala itu dan berapa total pendapatan kita hari ini? Apakah ini mampu untuk balik modal, bibit, tanam, pupuk dan lain sebagainya? Apakah mampu kita balik modal dengan luasan 1000 meter persegi? Kita akan bahas hari ini. Ikutin terus dan saya cari tempat dulu. Ini kita buat senderan saja. Aduh, alhamdulillah. Yuk kita lanjut ya. Tadi saya membahas masalah lahan yang luasnya cuman 1000 meter persegi. Jadi memulai sesuatu itu tidak harus langsung yang besar. Kita bisa memulai dari hal yang kecil. Yang penting kita bertahan, yang penting kita bersabar menjalankan bisnis tebu ini, karena bisnis tebu ini baru mendapatkan hasilnya 1 tahun kemudian. Kenapa kok begitu? Kan kita proses tebu beda dengan jagung dan sebagainya. Kalau jagung kan cuma 4 bulan, ini kan butuh waktu sekitar 8 bulan sampai 1 tahun lah untuk tebu. Jadi harus banyak bersabar untuk petani tebu. Nah, sewa tadi saya sampaikan bahwa sewa lahan ini 4 juta dengan catatan 800.000 per tahun karena luasnya cuman 1000 meter persegi. Dan walaupun seluas itu tetap saya ambil di sini ya. Dan ini sudah luas paling terkecil lah bisa dikatakan ya. Di sebelah timurnya saya juga ada, di sana agak jauh dari sini itu 1500, sebelah barat juga ada yang 1500, yang ini cuman yang 1000. Jadi walaupun kecil-kecil kita tetap ambil ya, karena memang itu yang ada di lapangan. Kita tidak harus dapat satu lokasi ngeblok 1 hektar ya, syukur-syukur dapat lokasi yang ngeblok 1 hektar, karena langsung enak kalau kita perawatannya langsung luas seperti itu. Tapi yang namanya masih belajar, memulailah dari yang kecil. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bertani tebu gitu ya, kalau memang berminat di lahan tebu. Harga sewa kita hitung dulu ya, kita hitung dari harga sewa sampai dengan biaya penanaman dan sebagainya. Harga sewa tadi saya sampaikan itu 4 juta. Dan bibit, kita kebutuhan bibitnya ini 1 ton. Jadi kalau dikalikan 100.000 per kintalnya, 1 tonnya 1 juta. 1 juta. Terus berarti tadi sudah 4 juta, berarti 5 juta sudah ya, 5 juta catat aja.
5 juta. Kebutuhan pupuk anggaplah kita ambil pupuk subsidi. Jadi kita hitunglah maksimal ini. Kita paling bagus sudah 2 kintal habisnya dalam luasan 1000. Berarti habisnya pupuk kalau 150 kali 4 600. Tadi 5 juta berarti kebutuhannya sudah sampai di pupuk 5 juta 5.600.000. Oke, kita lanjutnya apa ya, tanam ya. Tanam ini kebetulan lahan ini saya borongkan barusannya, cuman bisa dikatakan murah, bisa dikatakan mahal juga ya, karena kebetulan waktu tanam saya tidak hadir ke lokasi, dan teman-teman pekerja yang sudah ngerjakan mintanya 300.000 ke saya. Selesai sudah ini, dia menyampaikan, Pak sudah ditanam, minta berapa? 300.000 katanya. Ya sudah, ambil uang itu. Kota berapa tadinya? 5.600.000 ya. 5.600.000 tambah 300, 678, berarti 5.800.000. Kita penyemprotan herbisida paling tidak kan cuman 50 lah, 50.000 ya, berarti 5.850.000. Terus kalau 5.850.000 kalau ditambah biaya gulut, anggaplah biaya gulutnya lokasi seperti ini cuman 150, kita genapkan menjadi 6 juta rupiah. Kebutuhannya untuk lahan ini sudah selesai dan itu sudah siap kita panen nanti ya. Sudah tidak, insya Allah sudah tidak ada pengeluaran lagi. Kalaupun ada pengeluaran yang lain-lain ya mohon dikoreksi saja, Lanjut, 6 juta rupiah itu pun awal, kebutuhan awal. Berarti kalau kita punya uang 6 juta sudah bisa punya lahan 1000 meter persegi untuk lahan tebu. Nah, dari 6 juta itu apakah kita akan balik modal dalam 1 tahun? Nah, itu tergantung kepada produksi tebu itu sendiri. Kalau memang tebunya nanti bagus, tapi saya sampaikan tadi, kalau memang sudah pupuknya ini sampai habis 2 kintal, tentu pastinya saya jamin bagus tebu ini. Ini terbukti dah. Ini memang saya pakai 2 kintal, dan pupuk pertama saya pupuk kalau tidak salah di umur berapa ini, 20 hari apa 1 bulan, lupa waktu itu saya. Selanjutnya untuk pemupukan kedua baru 1 minggu yang lalu, karena pas ada hujan besar di daerah saya. Langsung keesokan harinya saya telepon teman pekerja 1 orang, suruh bawa pupuk dari rumah 2 sak, suruh antar sini. Jadi habisnya sudah 2 kintal seperti itu ya untuk lokasi ini. Selanjutnya kita hitung tebu ini di masa panen. Kita sudah menunggu lama dan tiba waktunya. Yang paling berbahagia adalah masa pemanenan. Kita menghitung tadi biayanya 6 juta dan hari ini kita tiba waktunya panen. Nah, setelah dilakukan pemanenan, syukur alhamdulillah dalam 1000 meter persegi dapat 10 ton misalnya. Berapa uangnya kita tinggal kalikan harga di kala itu. Kita ambil contoh harga tebu di kala itu bulan 7, bulan 8 kan masih kurang harga tebunya, kurang bagus biasanya. Anggaplah harga tebu di kala itu cuma 600 rupiah per kilogram, jadi per kintalnya kan 60.000. Kalau itu 10 ton berarti 600 kalikan 10 kilogram sama dengan berapa? Dapatlah kita uang itu 6 juta. Jadi di harga 600 tebu per kilogram, modal awal dengan hasil panen sama besarnya. Jadi modal awal 6 juta, panennya cuman dapat 6 juta. Kenapa saya sarankan tebang di akhir untuk yang masih pemula?
biar langsung merasakan manisnya tebu, biar merasakan langsung badinya tebu. Kenapa saya sarankan ditebang di akhir. Berikutnya misalnya, tapi jangan lupa ya, jangan lupa bahwa harga segitu kok cuman pas-pasan kita dapat ya, kelihatannya aja pas-pasan, padahal kita untung banyak. Kalau gitu walaupun Rp600 per kilogramnya, di mana Pak dapat untungnya? Modal awal sudah selesai semuanya kan, artinya biaya tanam, biaya sewa, dan kita setelah itu kan masih ada sisa waktu sewa 4 tahun, berarti 6 juta kali 4 lagi di belakang nanti. Kalau andaikan harga tebu masih di Rp600 per kilogramnya, masih ada di dana berapa? 24 di kemudian hari kita masih dapat untungnya ya. Lanjut, kita harga kedua misalnya apa, harga sekarang tebu cuma Rp700, kalikan lagi 10 ton, berapa dapatnya? 7 juta kita dapat. Modal tadi berapa? 6 juta, berarti berapa? 1 juta. Tahun pertama sudah dapat hasil kalau harga Rp700 per kilogram. Berapa hasilnya dapat? 1 juta. Oh, ada yang tidak terhitung Pak tadi Pak, ini dan itu. Oke lah, 1 juta saya korbankan lagi. Anggap 7 juta yang pertama, panennya juga 7 juta. Selesai. Ada tahun kedua, ketiga, dan keempat. 7 kali 4, ya kan? Dikurangi nanti biaya perawatan saja. Berapa perawatannya? Yang 6 juta tadi itu saya juga tidak terkonsep, mungkin ngalur ngidul ini. Tadi kan sudah jelas 6 juta. 6 juta itu kan dipotong 4 juta. 4 juta apa? Biaya modal sewa. 4 juta kan hanya terjadi dalam 1 kali dalam 5 tahun itu. Sisanya kan berarti 2 juta. 2 juta pun ada bibit masih di situ. Sekarang kalau bibit hilang lagi, sisa 1 juta, berarti kan perawatan berikutnya hanya butuh 1 juta. Tahun-tahun berikutnya. Berarti kalau kita menjualnya tadi harga tebu itu Rp600, berarti kalau 10.000 kilogram, maka dapat 6 juta. Di tahun kedua itu masih dapat untung kita sekitar 4-5 jutaan. Pak, harga Rp800 cuman tebu sekarang, kalikan 10 mudah, 8 juta kita dapat. Modal tadi berapa? 6 juta. Sisa berapa? Hitung sendiri sudah. Pak, harga tebu sekarang istimewa berapa? Rp1.000 per kilogram. Sudah, silahkan dikalikan 10 berapa? 10 juta dapat. Modal tadi berapa? Modal tadi cuman 6 juta, itu sudah dengan tetek bengeknya, dengan lain-lain, sudah dengan yang lain-lain, sudah sak dengan cucu-cucunya itu sudah ikut, sudah dapat berapa? 4 juta kita kalau harga tebu Rp100.000. Stop saja ya, biar tidak pusing saya menghitungnya. Tapi kan kemarin sampean dapat harga Rp1.090 Pak. Iya betul. Berapa kalau 1 ton? Ya jelas kalau 10 tonnya kan saya dapat Rp10.900.000. Harga sewa tadi berapa Pak? Dengan tanam-tanamnya 6 juta. Dipotong sudah. Masih ada sisa. Lumayan bertani tebu, lumayan masih ada sisa 4.900.000. Itu tahun pertama, belum tahun kedua. Tahun kedua saya jelaskan tadi sudah, pasti kita tinggal motong biaya bibit sudah tidak ada, biaya tanam sudah tidak ada, biaya sewa tidak ada. Mau ditaruh berapa harga ini perawatan tebu ini? Taruhlah 1.500.000 nanti sampai 2 juta sudah pasti istimewa. Kalau lu cuman luasan di 1000 meter persegi, oke lah maksimal sampai di 2 juta ya perawatannya. Iya, kalau kita dapat harga Rp1.000 saja per kilogram nanti,
Nah ini memang harga bagus sudah, di harga 1000 ini bagus sudah, berarti dapat 10 juta, potong perawatan dah 2 juta, sisa 8 juta. Tahun kedua, tahun ketiga, oh enggak pak, saya jual cuma 600.000 rupiah, 6 juta dapat. Kalau 10 ton ya, 6 juta dapat, potong 2 juta, masih ada sisa 4 juta. Itu kan lahan 1000 meter persegi cuman. Bagaimana dengan lahan yang lainnya? Jadi yang untuk pemula jangan jangan patah semangat. Ayo bertani tebu. Kemarin malam kalau tidak salah ada yang komen itu, beliaunya tanam tebu di depan rumahnya dan sering dikelentek untuk pakan sapi katanya. Luasnya kalau tidak salah menyampaikannya, subscriber saya ini kebetulan luasnya 500. Kalau sampai seperti itu bapak itu merawat tebu itu bersama ibu mungkin di sana ya, dan dikerjakan sendiri, ditelateni sendiri. Pas kita sapi sudah tidak ada pakannya, kita ngambil di kelentek untuk pakan sapi, terus begitu rutin, begitu bersih tebunya, pupuknya tidak kurang, saya yakin tebunya luar biasa istimewa itu. Kalau mungkin teman-teman melihat tebu itu kurang bagus, itu bukan karena apa, itu bukan karena apa, tapi karena kurang perawatan. Kenapa kok kurang perawatan? Biasa di tebu itu biasa. Kok biasa pak? Iya kan, bukan satu lahannya kan diurus, banyak lahan yang diurus, modal biasa tersendat-sendat ya kan. Itu kendala di tebu. Tapi kalau seperti cerita subscriber saya itu, dia lahan 1,5 hektar dikerjakan sendiri, dan itu di depan rumahnya dikelentek sendiri, bahkan tebu umur 2 bulan sudah dikelentek. Jangan pak ya, itu terlalu cepat. Kalau masih 2 bulan bapak sudah kelentek, apalagi baru tanam, apanya yang mau juga dikelentek, mau bersihkan apa juga belum. Nantilah tunggu minimal tebu itu umur 3 bulan sampai ke 4 bulan silahkan kelentek pertama pak ya. Mungkin itu ya dulu ya cuap-cuapnya terkait masalah tebu ini. Lahan 1000 meter persegi, tidak ada alasan untuk tidak bertani tebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.